Jadi untuk mata kuliah kita adalah instrumentasi pengaturan. Dimana kalau kita bahas instrumentasi itu apa? Instrumentasi itu berarti dia merujuk kepada sekelompok komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengendalikan satu atau beberapa variabel. Maksudnya apa? Jadi nanti kalian menggunakan beberapa komponen instrumen seperti beberapa sensor dan transmitter yang akan bekerja secara bersamaan untuk mengendalikan suatu proses di dalam situ. Jadi dikatakan jika instrumen itu bekerja, walaupun dia memiliki fungsi yang berbeda dan diinstal dalam lokasi yang berbeda, tetapi jika kalian menghubungkan, itu bisa dihubungkan dengan komunikasinya, sehingga dapat mengendalikan satu atau beberapa variabel proses secara sekaligus. Itu nanti inti dari pengaturan proses yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Kemudian, kalau misalnya dilihat, lebih dari beberapa tahun itu instrumen dan pengendalian itu pada sistem gas, land gas seperti perusahaan gas, perusahaan minyak, perusahaan chemical, bahkan perusahaan tambang itu berkembang secara pesat. Tetapi yang ini, dengan perkembangan ini, maka instrumen itu memiliki pengukuran dan kendali yang akurat. Karena dia telah berkembang sejak lama. Nah, sebagai tambahan, sistem itu juga dapat mengatasi overload karena nanti dia diberikan proteksi dari setiap komponen yang ada di sana. Sehingga dia dapat membantu untuk mendeteksi adanya permasalahan yang ada pada sistem. Selain itu, kita juga dapat melakukan perhitungan secara matematis dengan penggunaan komponen instrumen di sana untuk memastikan seluruh unit bekerja secara efektif. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita melakukan perhitungan secara matematis menggunakan controllernya, jadi instrumen yang terhubung itu kita modelkan, model matematisnya, sehingga kita dapat memasukkan parameter controller yang dapat membantu unit kita untuk bekerja secara efektif. Itu yang dimaksud dari statement terakhir itu. Nah, secara garis besar, sistem pengendalian itu yang kita pelajari hingga saat ini, jadi dari set point ini, dia akan masuk ke dalam controller yang akan dibantu atau diberikan ke proses variabelnya. Pada saat setelah proses itu telah selesai, maka dia akan menghasilkan suatu keluaran. Tetapi selain itu, ada sensor atau alat ukur yang dapat mengukur nilai variabelnya, sehingga itu bisa menjadi feedback untuk memperoleh besaran kendalinya atau besaran errornya. Nanti dari error tersebut bisa diperoleh kendalinya menggunakan controller. Sehingga bisa dikatakan di sini beberapa komponennya yang saya masukkan di sini adalah variabel prosesnya, alat pengukurannya, controller, dan elemen akhir, yaitu di sini. Nah, kendali proses itu sendiri, kalau misalnya kita sampaikan, dia itu merupakan sistem otomatis, yang atau kita katakan yang kita kondisi nilai yang kita rekayasa. Maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita memberikan nilai set point di sini, kita akan memperoleh nilai hasil yang kita inginkan. Pada saat kita mengambil nilai feedbacknya dari pengukuran, maka nilainya di sini kan bisa dibandingkan dengan nilai set point, sehingga dapat diperoleh nilai error. Nah, selisih errornya di sini akan dimasukkan ke dalam controller, sehingga nanti controller akan mengirimkan sinyal kendali yang akan memperbaiki respon sistem. Nah, karena kita mengirimkan sinyal kendali, maka dikatakan kita memanipulasi atau merekayasa nilai atau kondisi tersebut untuk memperbaiki kondisi sistem. Nah, sistem ini dapat juga terjadi gangguan yang berupa disturbance yang akan langsung mengenai proses tersebut. Jadi dibedakan antara disturbance dengan noise. Kalau disturbance nantinya itu berarti gangguan terhadap prosesnya. Sedangkan kalau noise berarti gangguan terhadap pengukurannya. Di sini beberapa variabel proses yang biasa umum digunakan. Variabel pengukuran yang dasar itu biasanya tekanan. Yang kedua adalah aliran, level, dan temperatur. Sedangkan untuk pengukuran yang lain, itu ada juga massa jenis, pH, massa, dan konduktivitas. Itu juga biasanya dilakukan pengukuran. Selain yang 4 ini. Umumnya 4 ini yang menjadi variabel yang sering diukur. Kemudian, ini saya coba petakan beberapa. Di sini adalah beberapa contohnya penerapan dari proses variabel itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk kendali secara manual, kendali manual seperti ini, seperti gambar seperti ini.
Jadi dia kan kendali yang tanpa dikerjakan secara otomatis. Jadi pekerjaannya semuanya manual oleh operator. Misal kita di sini ada industri untuk pemanasan air. Jadi tugasnya si operator ini dia melihat temperatur gauge di sini apakah dia temperatur airnya terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau terlalu panas berarti operator ini bertugas untuk menutup. Pada saat dia melihatnya itu terlalu dingin berarti dia bertugas untuk membuka valve. Jadi operator ini harus selalu memperhatikan nilai besaran temperatur yang ada di sini. Itu maksudnya dari kendali manual. Sedangkan untuk kendali otomatis, berarti penerapannya ini tidak secara langsung berinteraksi dengan manusia. Jadi peralatan-peralatan ini akan dihubungkan ke dalam satu kendali yang akan dikontrol oleh operator di control room. Jadi operator control room itu hanya memberikan nilai set point, sedangkan seluruh sistemnya akan dikerjakan secara otomatis. Nah, selain itu, saya berikan penjelasan terkait PNID. Ini yang akan menjadi goal akhir dari mata kuliah ini yang akan kalian pelajari. Yaitu kalian harapannya dapat mempelajari atau dapat membaca dari gambar PNID seperti ini. Sambil contoh seperti ini. Gambar di sini yang ada garis 2 di sini berarti kan dia line pressure. Sedangkan kalau misalnya di sini garis kemudian ada silangnya berarti kan dia kapiler. Sedangkan kalau dia lurus seperti ini tidak ada apa-apanya berarti dia pipa. Begitu juga seperti ini lingkaran. Lingkaran ini ada maksudnya. Seperti di sini, kalau seperti dia bentuknya lingkaran, tidak ada garisnya, berarti dia pemasangan sensor tersebut berada pada unitnya. Pemasangan sensor tersebut berada di lapangan. Sedangkan pada saat dia dikasih lingkaran, terus ada dikasih garis, berarti dia pada unitnya. Kemudian nanti beda lagi, kalau pada saat kita lihat di sini ada LT. LT itu berarti level transmitter. TT itu berarti temperatur transmitter. Nanti di sini juga ada masalah pembacaan control valve. Nanti juga ada masalah flow di sini, flow transmitter. Nah, nanti jadi ini adalah semua gambar yang harusnya nanti kalian mampu membacanya. Ini saya berikan tambahan, di sini ada garis putus-putus. Kalau garis putus-putus seperti ini dalam PNID itu berarti dia adalah sinyal elektrik. Ini sinyal elektrik, kemudian dia dikirimkan dalam bentuk pressure untuk menutup valve di sini, control valve. Kemudian di sini yang indikatornya dia, kemudian ada tanda silang ini berarti dia pakai kapiler yang untuk mengambil di sini pipa. Di sini kan pipa air. Di sini bisa berisi air, bisa berisi gas, bisa berisi liquid, tergantung dari prosesnya. Kemudian di sini ada arah ke pompanya. Kemudian kita juga bisa mengukur levelnya juga di sini. Jadi saya ulangi, ini adalah seluruh sistemnya, ini adalah contoh PNID. Nantinya pada pertemuan di akhir kalian akan membahas atau saya minta untuk menjelaskan terkait dengan proses sistem secara step by step-nya. Dari gambar PNID. Ini contoh gambar PNID, tetapi nanti saya akan buat PNID yang lebih besar dibandingkan gambar ini. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan instrumentasi.